Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, mari kita melanjutkan materi tentang listrik dinamis untuk bagian yang kelima, yaitu rangkaian hambatan listrik. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menentukan besarnya hambatan pengganti seri dan paralel dan dapat menghitung besar arus listrik dalam suatu kawat penghantar dalam rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri hambatan listrik yaitu rangkaian yang hambatan-hambatan listriknya disusun berderet sedemikian rupa sehingga kuat arus listrik yang mengalir melalui setiap hambatan sama besar, meskipun besar hambatan masing-masing tidak sama. Hambatan-hambatan listrik yang disusun seri pada rangkaian listrik dimaksudkan agar hambatannya menjadi besar dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Nah, perhatikan ini simbol rangkaiannya seperti ini. Ini R1, kemudian yang ini R2. Nah, selanjutnya kita akan menentukan RS. RS itu adalah hambatan pengganti seri. Jadi jika ini ada dua hambatan disusun secara seri, maka kita akan menggantinya menjadi sebuah hambatan seri yang nilainya sama besar. Besar hambatan pengganti seri dapat dituliskan sebagai berikut. RS sama dengan R1 ditambah R2. Jika hambatan-hambatan listrik pada suatu rangkaian listrik yang disusun seri terdapat sebanyak N buah, maka hambatan pengganti seri dirumuskan sebagai berikut. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah dan seterusnya sebanyak Rn. Nah, jika hambatannya itu sebanyak 5, maka nanti R1 tambah R2 tambah R3 ditambah R4 ditambah R5. Cobalah perhatikan kembali besar tegangan atau beda potensial antara titik A dan titik B sesuai hukum Ohm, yaitu VAB sama dengan I dikali R1. Sementara itu, besar tegangan antara titik B dan C adalah VBC. Kita tuliskan VBC sama dengan I dikali R2. Jadi, besar tegangan antara titik A dan titik C adalah VAC sama dengan VAB ditambah VBC. Jadi VAC sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2 sama dengan I dikali dalam kurung R1 ditambah R2 atau sama dengan I dikali RS. RS adalah hambatan pengganti seri. Prinsip-prinsip pada rangkaian seri hambatan listrik. Yang pertama, kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan besarnya sama. Yang melalui R1 ini ada I1, yang melalui R2 adalah I2. Jadi besarnya arus yang mengalir I1 sama dengan I2.
yaitu besarnya sama dengan I. Mengapa demikian? Karena pada rangkaian hambatan seri pengantarnya ini tidak bercabang, sehingga arus yang mengalir besarnya selalu sama. Yang kedua, tegangan pada hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada tiap-tiap hambatan. Jadi dengan demikian dapat kita tuliskan V sama dengan V1 ditambah V2. Jika hambatannya banyak, maka V1 tambah V2 ditambah dan seterusnya sampai V terakhir. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ada 3 buah hambatan R1, R2, R3 disusun secara seri. Masing-masing besarnya 20 ohm, 10 ohm, dan 30 ohm. Jika tegangannya sama dengan 6 volt, berapakah besarnya I? Nah, berapa I? Maka kita bisa menentukan yang pertama adalah pastinya menentukan RS, hambatan pengganti seri, yaitu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan ya, 20 ohm ditambah 10 ohm ditambah 30 ohm, hasilnya sama dengan 60 ohm. Jadi inilah bagaimana cara menentukan RS. Nah, baru kita bisa menentukan I berdasarkan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. R di sini adalah R total atau RS di sana tadi ya. Nah, jadi sama dengan V-nya 6 volt dibagi RS-nya 60 ohm. Hasilnya sama dengan 0,1 ampere. Mudah bukan? Yang kedua, rangkaian paralel hambatan listrik adalah rangkaian yang hambatan-hambatan listriknya disusun berjajar sedemikian rupa sehingga tegangan pada setiap hambatan besarnya sama. Jadi ini kalau misalnya ada lampu sebagai hambatan, maka disusun secara paralel, kemudian kita simbolkan seperti ini, berjajar ya. Nah, hambatan R1, hambatan R2 di sini. Kemudian ini ada I1 adalah arus yang mengalir melalui R1. I2 adalah arus yang mengalir melalui R2. Rangkaian paralel hambatan listrik itu dimaksudkan agar memperkecil hambatan dan berfungsi sebagai pembagi arus listrik. Perhatikan gambar ini, arus mengalir kemudian akan bercabang di sini. Yang pertama ini terbagi ke melalui R2 yaitu I2, dan ada yang melalui R1 yaitu I1. Jadi ini sebagai pembagi arus. Berdasarkan hukum Kirchhoff, yaitu I sama dengan I1 ditambah I2. Maka kalau kita rumuskan, I1 itu adalah V1 dibagi R1, sedangkan I2 adalah V2 dibagi R2. Jika ada banyak hambatan, maka nanti arusnya juga akan terbagi-bagi I3, I4 dan seterusnya. Maka di sini juga ada penjumlahan V3 per R3 dan seterusnya. Nah, karena pada rangkaian paralel besarnya tegangan sama pada setiap hambatan, jadi di sini itu V1 ini sama dengan V2. Kalau ada banyak rangkaiannya, maka sama dengan V3 dan seterusnya. Maka dengan demikian persamaan di atas menjadi V per R1 ditambah V per R2. Karena apa tadi? V1 sama dengan V2, kita tuliskan sama dengan V. Nih.
sehingga dapat kita tuliskan I sama dengan V, kita faktorkan dalam kurung 1/R1, ini yang depan, kemudian ditambah V per R2, karena V nya sudah dikeluarkan maka tinggal 1/R2. Hambatan-hambatan listrik yang disusun paralel pada rangkaian listrik dapat diganti dengan sebuah hambatan pengganti paralel RP. Jadi rangkaian hambatan listrik ini kemudian kita bisa menggambarkannya menjadi seperti ini. RP menggantikan R1 dan R2. Dengan dapat digantikannya hambatan-hambatan listrik tersebut oleh sebuah hambatan pengganti paralel ini, maka persamaan sebelumnya menjadi sebagai berikut. I sama dengan V dikali dalam kurung 1/R paralel. Nah, dengan 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/S2. Jadi kita tuliskan 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Jika hambatan-hambatan listrik pada suatu rangkaian listrik yang disusun paralel terdapat sebanyak N buah, jadi banyak gitu, maka hambatan pengganti paralelnya dirumuskan sebagai berikut. 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya sampai 1/R N yang terakhir ya. Nah, adapun prinsip-prinsip pada rangkaian paralel hambatan listrik adalah sebagai berikut. Kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel ini sama dengan jumlah dari kuat arus yang melalui setiap hambatan. Karena bercabang-cabang, maka ini dikatakan sebagai pembagi arus. Kemudian yang kedua, tegangan pada hambatan pengganti paralel sama dengan tegangan pada tiap-tiap hambatan. Kita tuliskan V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan dan seterusnya sama dengan dan seterusnya. Contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian listrik paralel yang dipasang 3 buah hambatan dengan R1 sama dengan 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm. Diketahui tegangannya 24 volt. Ditanyakan berapakah arus yang melalui rangkaian ini, yaitu I. Kemudian kita bisa menjawabnya sebagai berikut. Nah, rangkaian paralel hambatan ini kita bisa mengubahnya menjadi sebuah hambatan pengganti paralel RP, sehingga bentuk sederhananya menjadi rangkaiannya seperti ini. Nah, berapakah RP? Dari 3 buah hambatan ini kita bisa mengubahnya menjadi RP dengan cara seperti tadi. Rumusnya 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan kita isikan R1 nya 2 tambah R2 nya 3 ditambah R3 nya 4. Kemudian penjumlahan pecahan ini kita tuliskan menjadi berpenyebut sama, 2, 3, dan 4 menjadi 12. Di 1/2 sama dengan 6/12 ditambah 1/3 sama dengan 4
per 12 ditambah yang ini 3 per 12, hasilnya sama dengan 13 per 12, sehingga diperoleh RP sama dengan, karena 1/r RP itu 13 per 12, maka RP 12 per 13 ohm. Nah, dari sini kita bisa menghitung I sama dengan V per R, sama dengan V nya 24 volt per R nya 12 per 13, 12 per 13 ohm. Nah, sama dengan 24, ini pembagian maka diubah ke perkalian, 13 per 12 sama dengan, ini kita coret, ini 2, ini 1, 2 kali 13 sama dengan 26 ampere, itu ya. Atau kita bisa menentukan I totalnya yang mengalir melalui rangkaian itu berdasarkan hukum Kirchhoff, yaitu kita menentukan besarnya I1, I2 dan juga I3, karena I sama dengan jumlah dari I1 tambah I2 tambah I3. Jadi I1 sama dengan V per R1. Nah, jadi tadi tegangan di sini itu sama dengan tegangan pada ini. Jadi tegangan pada rangkaian paralel sama dengan tegangan di sini. Nah, jadi kita tuliskan V sama dengan V nya 24 per R1 nya 2. Ini diperoleh I nya 12 ampere. Kemudian I2 sama dengan V per R2 sama dengan 24 per R2 3 ohm sama dengan 8 ampere. Kemudian I3 kita tuliskan I3 sama dengan V per R3 sama dengan V nya 24 per 4 sama dengan 6 ampere, sehingga diperoleh dari ini I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 12 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 26 ampere. Nah, diperoleh bilangan yang sama ya. Jadi ini 26, yang ini juga 26. Silahkan kalian bisa tentukan, boleh dengan rumus yang ini, cara yang ini, atau dengan menentukan besarnya masing-masing arus yang mengalir melalui hambatan. Demikian pembahasan materi tentang rangkaian hambatan seri dan paralel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.